Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang ke Tentang Anak. Hari ini saya, Dr. Mesti, spesialis anak, akan berdiskusi dengan seorang teman saya bernama Acha Septriasa yang saya yakin semua juga sudah pada kenal. Jadi sebenarnya saya dan Acha itu seangkatan dari waktu SMA udah tahu yang namanya Acha sama-sama cewek hai. Oh ternyata Acha sudah masuk nih, langsung aku undang aja ya. Hai Aca, Hai, apa halo. kabarnya Ca? Hai, Udah baik, lama banget. alhamdulillah. Ya aku juga turunin dikit-dikit. Hai, Aduh udah Mesti. lama banget Ca, nggak ketemu. Iya, udah lama sekali ya. Ada kali dulu tuh pas lagi acaranya Om Deddy Panigoro kalau nggak salah. Oh iya iya iya, ya ampun Sudah. udah lama Dan banget. itu tahun 2014 kayaknya ya. Iya iya iya. Iya, sebenarnya kayak kalau lihat Aca tuh kayaknya pingin balik reminiscing kayak nostalgia SMA gitu Iya. gak sih, Ca? Karena aku tahu Aca tuh sebenarnya dari SMA, dari zaman cewek hai juga, Iya. ya kan? Mesti Terus juga ya? Dulu iya, sempat cewek zaman-zaman hype ya? iya, pokoknya nggak jauh lah edisinya sama Aca itu pertama kali aku tahu Aca, terus Aca Mm-mm. main film My Heart yang mengisi Mm-mm. masa muda banyak orang, kemudian juga untuk lagu karaoke juga gitu kan, kemudian Aca main film Test Pack juga yang akhirnya Aca menjadi Ya. pemain aktris terbaik ya Cak ya Iya, di iya. Piala Citra, keren banget deh Aca ini. Nah, Thank you. kemudian Aca juga ternyata film yang Aca mainin udah banyak banget ya Cak. Aku baca udah ada kayak 40 lebih film di Iya. mana 37-nya itu pemain utama. Iya. Em, Sebenarnya sekarang udah 43 pemain Wow, oke. utamanya mungkin 38 ya. Ya. Oh, wow, 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 wow. Hebat banget deh, Aca. Nah, oke, Alhamdulillah. Cak. Langsung aja nih, Cak. Kita Ya. ngobrol-ngobrol ya. Aku banyak banget pertanyaan sebenarnya dari audiens tuh banyak banget yang penasaran banget. Nah, jadi kan Aca ini sebagai ibu, kemudian juga aktor, pemain film gitu kan. Tapi di tengah-tengah kegemilangan karir Aca nih dengan segitu banyak film yang dimainin dan sebegitu terkenalnya Aca di Indonesia, Aca malah ikut sama suami ke luar negeri. Apa sih yang membuat Aca mau ikut sama suami sebagai seorang istri gitu untuk pindah ke Australia? Sebenarnya aku tuh dari kecil kayak sekitar umur 14 tahun gitu ya. Aku tuh cita-cita aku nggak banyak sih sebenarnya. Jadi aku pengen punya keluarga, menjadi ibu. Terus aku juga pengen punya karir yang sesuai sama Hmm, passion aku. ya. Jadi karena cita-cita aku tuh nggak muluk-muluk, jadi kayak waktu aku umur 26 tahun yang aku rasa kayaknya nih udah pantas banget nih kalau misalnya aku menikah waktu Ya, itu. Tapi di saat itu aku masih galau karena kok belum dapet-dapet nih gitu, ya, belum ya, belum ada yang serius gitu. Saat itu ya, ya. akhirnya kebetulan namanya jodoh. Waktu itu suami aku yang dulunya memang sahabatnya adik aku waktu aku kuliah di KL. Oh, oke. Di KL itu aku kenal sama dia tapi dia masih punya pacar. Dia pun takut deketin aku karena aku masih ada pacar gitu. Jadi pokoknya dulu itu kita sejarahnya temenan tapi temenan hai-hai doang gitu, temenan kenal baik lah Ya. gitu. Tapi dulunya tuh gak ada kepikiran sama sekali ujung-ujungnya bisa sama dia. Jadi pas dilamar itu kayaknya pas banget aku lagi kebelet pengen kawin banget. Kayaknya dia beruntung deh. Ya, ya. Tapi itu udah pacaran kan? Jadi memang waktu itu dia baru pindah ke sini setahun. Terus dia merasa mungkin dari pihak keluarga itu gimana nih kalau misalnya udah pindah ke Australia, kira-kira jodohnya siapa gitu kan. Mungkin dia juga pengen nyenengin ibunya gitu kan, pengen nyenengin orang tuanya. Dan aku waktu itu juga sebenarnya lagi ada festival film di Sydney kan. Ada salah Hmm. satu film Indonesia aku yang tayang di Sydney, di Tasmania juga. Jadi aku mampir lah ke Sydney gitu. Waktu itu karena kita judulnya memang udah berteman, jadi dia ngajak aku sebagai teman. Tapi ternyata pulang aku dari Oh, Sydney, kayaknya dia tuh nggak tenang gitu. Kayaknya dia merasa kalau wah harus sekarang nih, kalau enggak saya lagi jomblo gitu kan. Ya, akhirnya ya udah aku dilamar. Dan waktu itu pikiran aku sebenarnya sangat singkat ya. Aku cuma pengen punya keluarga, aku cuma pengen
bisa berumah tangga. Tapi ternyata wah komitmennya panjang banget. Jadi Oh yang iya, iya memutuskan, banget. jadi yang memutuskan tuh sebenarnya Aca yang kekanak-kanakan lah yang dulu Kebelet yang kawin ya, memutuskan Ca? seperti ini akhirnya tuh kayak versi aku yang belum tahu apa-apa gitu. Oh, Jadi aku oke, oke. sebenarnya ini lumayan merasa bahwa wah gak bohong lah kalau ini perlu perjuangan sekali gitu ya. Apalagi kita punya karir yang tadinya setiap hari kurang lebih dalam 1 tahun bekerja terus, selain memang tujuan utamanya ada juga sekolah dan lain-lain, tapi kerjaan tuh udah aku terima dari aku umur 14 tahun gitu sebagai model. Terus aku juga sempat ikut ada kayak ngisi voice over di Global TV. Terus Ya, aku juga sempat jadi narator-narator gitu di satu acara di Trans TV. ya, Aku sempat nyanyi gitu di ya, Trans ya, TV. Nyanyinya tuh sebelum dipilih jadi penyanyi ya. di apa bareng sama Irwan waktu itu sama Jadi Mega. udah panjang banget ya, Ca Jadi ya? ceritanya tuh aku ujung-ujungnya kalau buat yang tahu aku tuh sekarang udah langsung main film itu salah banget. Justru malah Ya, aku ya, cuman jadi kayak opening tukang nyanyi-nyanyi di di ya, TV ya. gitu. Terus Wah, ya udah akhirnya aku selesai itu semua. Ternyata audisi film yang ketiga aku diterima dan beneran main. Karena dulu tuh sebenarnya film awal aku Dialova lah, terus habis itu lanjut ke Apa Artinya Cinta juga aku jadi supporting. ya, Dan ya. akhirnya di yang meledaknya memang di film My Heart. heart ya. Oh ya. Jadi Oke. udah bekerja terus aja dari kecil, ya itu merupakan hal yang kayak kehilangan lah. Aku kehilangan banget banyak momen Ya. aku bener-bener bekerja di passion aku gitu sebagai aktor. Tapi setelah aku nikah, aku memutuskan untuk setiap 4 bulan sekali aku dibolehin sama suami untuk ya kita berdiskusi, terus kita akhirnya sepakat untuk setiap 4 bulan sekali itu aku boleh pulang untuk mengerjakan pekerjaan aku. Oh, oke. Nah, tapi di sini yang menggelitik aku tadi Aca bilang dari 14 tahun itu Aca sudah mulai kerja, meniti karir. Apa sih yang membuat seorang 14 tahun Aca mau bekerja dari umur muda? Apa ya? Yang membuat aku pengen kerja sebenarnya bukan kerja sih, judulnya tuh hanya kayak aku punya hobi yang Passion. aku geluti, terus ternyata kok ada banyak tawaran yang offernya itu aku jadi bisa cari uang juga gitu. Ya. Di saat itu aku mulai nabung, dan mama aku tuh sangat strict banget ya kalau dalam hal aku tuh udah punya uang, walaupun masih kecil udah punya uang, tapi tuh kayaknya aku nggak boleh sama sekali punya account bank Oh, sendiri gitu. Jadinya semuanya masih diurusin sama mama lah gitu. Terus waktu itu perasaan aku gimana ya, kayak dikasih tanggung jawab harus datang on time, dikasih tanggung jawab harus ada kontrak nih, terus kita harus selesai kontraknya harus dengan profesional. Selain profesional ya, juga kita harus bisa memuaskan klien, bisa menyelesaikan film dengan baik, ya, bisa ya. menjadi moderator dalam press conference dan mewakili filmnya, mewakili iklannya, mewakili diri kita sendiri. Jadi kayak Ya. semua itu aku laluin dengan penuh tantangan, kesabaran, terus dengan berusaha. Tanggung jawab. Ya, Ya, tanggung gitu. jawab dan profesional ya, Cak ya. Oke, nah tentu kalau dari cerita Cak tadi nih, kayaknya kan masih euforia gitu ya, udah diajak nikah, Iya, cita-cita, udah karir udah ada, cita-cita mau nikah akhirnya kesampaian gitu. Nah, terus iya. ternyata setelah pindah mungkin ke Australia, segini beratnya ya, atau mungkin ternyata buat Aca mudah gitu. Nah, itu bisa di-share nggak, Cak? Ketika Aca memutuskan pindah ke Australia, sebagaimana pengalaman Aca, apakah susah, apa mudah? Kalau menurut aku waktu itu uh, ya sangat sulit ya pastinya ya. Apalagi kan aku juga kalau di Jakarta pastinya kan selalu ada pembantu atau mbak gitu yang selalu menjaga Ya, rumah, menjaga aku dan keluarga. Aku tuh nggak bisa masak, dan itu sama sekali. ya, Terus sebelum pindah ke Sydney gitu. Jadi pas aku pindah ke sini itu yang aku kagetin gitu ya, ketika menjadi istri atau menjadi ibu, menjadi apa ya, uh, menjadi yang mengakomodir rumah tangga rumah ini tangga. gitu kan. Kita harus benar-benar apa ya, siap, dan tanggung jawabnya tuh benar-benar komit komit banget gitu, komit Ya, sama apa yang
udah kita jalanin gitu. Jadi kalau aku pindah ke sini, walaupun aku berkeluh kesah atau misalnya walaupun aku kayak agak sedikit, aduh awal-awalnya tuh kok begini ya, susah banget kayaknya, mau masak aja susah, mau lahiran aja tuh kayaknya susah, abis lahiran masih sakit, urus semua sendiri, kayak gitu-gitu. Oke. Itu aku ya bisa dibilang aku belajar tuh dari situ ya. Dan belajar tentang Oke. hidup, belajar tentang sabar, belajar tentang menjadi orang tua gitu. Dan Oke. kekompakan aku sama suami bener-bener diuji banget gitu. Ya. Karena suami aku juga belajar sabar sama aku juga belajar sabar buat suami aku. Tapi lama-lama karena kita itu cuma berdua di rumah tangga, jadi kita komunikasinya tuh sangat jelas, clear, Ya. lancar, tanpa ada gangguan-gangguan dari Ya. luar belah pihak gitu. Oke. Jadi aku sama Vicky ya itu komunikasi ya, walaupun aku tuh orangnya sangat terbuka banget. Nah suami aku tuh orangnya sangat tertutup gitu. Jadinya Ya. aku mengajak dia untuk lebih terbuka. Komunikasi. Jadi biar semua masalah tuh diomongin. Terus Oke. mengurus anak juga seperti itu. Jadinya apa preference aku yang aku rasa ini tuh valid deh, kayaknya harus. Terus suami aku misalnya ada poin-poin atau misalnya values-values yang dari dia tuh ini juga valid dan harus gitu. Jadi semua itu kita adjust dan kita kompromi satu sama lain supaya semua yang keputusan yang kita ambil itu tidak ada sesuatu yang cuma satu pihak, pastinya Oke. sama. Ya, menarik banget sih ini Aca bilang bahwa komunikasi kembali lagi pasti itu yang paling penting antar pasangan ya Aca ya. Sama yang aku lihat kalau di Sydney, Aca tentunya teamwork yang jadi kuat banget karena kan hanya berdua, nggak ada keluarga lain atau teman-teman lain yang mungkin tiba-tiba mau membantu mengurus rumah tangga. Jadi benar-benar solid ya komunikasi berdua. Nah, tapi ada yang bertanya nih ke Aca. Nah, Aca selama di Australia ini apakah ada pengasuhnya atau nanny untuk Bri? Karena kan Aca juga kerja. Iya, kebetulan memang selagi aku kerja, aku selalu bawa anak aku. Jadi itulah ya, jadi perempuan ya. Jadi perempuan tuh memang komitmennya tuh kalau bisa anaknya tuh selalu di samping dia. Maksudnya kalaupun nggak di samping, pokoknya habis selesai kerja rangkul anaknya lagi, akhirnya kita juga yang ngurusin gitu. Pasti kita deh gitu, karena kan anak ini kan akhirnya sama ibunya gitu. Jadi pada saat aku bekerja itu aku nggak pakai nanny karena memang aku lebih percaya tangannya orang tua aku. Jadi waktu itu lagi aku syuting sekitar 30 hari, 45 hari. Pokoknya aku cuma ketemu Bri tuh pagi-pagi jam 6 sampai jam 7 pagi, dan malam tuh aku cuma usap-usap kepala dia sambil aku nyusuin dia dari jam 12 sampai jam 1 malam, dan sampai subuh sampai jam 6 pagi lagi aku main sama dia. Jadi waktu aku itu setiap hari main sama dia 1 jam dan 1 jam ngeliatin dia tidur. Jadi itu benar-benar perjuangan. Jadi apapun film yang sekarang sedang tayang di Netflix atau itu pun di bioskop dan lain sebagainya, itu tuh adalah dorongan atau kerjasama dari aku suami yang lagi long distance dan juga keluarga aku, dalam hal ini ibu aku sendiri yang turun tangan dengan sangat sabar dan juga dengan sangat telaten, dan pokoknya benar-benar anak aku tuh dikasih sayangnya itu nggak kurang, malah lebih ya kasih sayang nenek itu kan gitu. Jadi kayak anak aku nggak kehilangan aku sama sekali gitu. Jadi penting banget sih yang poin Aca sampaikan bahwa the power of parents to show up, kayak ibu selalu ada, anak juga merasa ibu selalu ada walaupun ibunya bekerja, tetapi ibunya juga memastikan gitu anaknya ada yang take care gitu. Itu penting banget. Nah, jadi kalau misalnya Aca kerja ke Jakarta, berarti Bri ikut ya? Iya, Aca ke Jakarta pasti Bri ikut. Nah, lain cerita kalau misalnya sekarang mungkin kan Brijia sekarang era pandemi, lalu Brijia juga udah mulai preschool, K1, jadinya dia sekarang jadinya lagi sama papahnya dulu gitu. Jadi papanya juga hands on ya, Ca ya? Iya, papahnya hands on, dan aku sih bisa ngerasain ya jadi Vicky ya, bahwa dia tuh kan dulunya mungkin nggak pernah kepikiran, sejak pindah ke Australia nggak pernah ke dapur karena malas masak, dia nggak mau berantakan gitu pas dia masih tinggal sendiri ya. Tapi sekarang karena ada anak, dia jadi harus ke dapur, dia harus bisa masak, dia harus bisa belanja apapun catatan yang aku kasih, terus dia juga harus on time, harus telaten, harus
bisa pakein baju Bri, kadang-kadang dia kasih Ya, ya. style sedikit gitu, dia bisa komunikasi sama Bri, mengganti kasih sayang ibunya kalau misalnya lagi Bri butuh aku sebagai orang yang ngomongin dia pada saat dia tidur. Jadi dia benar-benar mengganti figur ibu ya pada saat aku Oke. berada itu. Ya, itu penting sekali sih bahwa suami juga ikut turun tangan dan memang kerjasama ya, Cak, ngurus anak tuh Iya, ngurus anak bersama. Nah, Aca ini kan juga main film internasional ya, Cak, baru-baru ini Demons iya, Line ya. iya, Dan itu di London ya, Cak ya? Di iya. London syutingnya waktu itu. Nah, waktu Aca syuting seperti itu, Bri, bagaimana, Cak? Waktu itu karena lagi pandemi, memang dulunya aku tuh kalau pas mau pergi itu, dan itu pertama kali aku tinggal Bri dalam waktu yang Ya. lama, kurang lebih 8 minggu. Oh, oke. Jadi aku udah kasih tahu dia sebulan sebelum aku pergi, setiap hari komunikasi Ya, aku iya, iya. bilang bahwa mama akan pergi naik airplane, jadi Bridgia di sini sama papa ya. Terus Bridgia Wow. mesti mesti jadi anak yang baik. Terus Bridgia makannya mesti habis. Terus Bridgia pokoknya happy aja gitu. Jadi aku Ya, ya. setiap komunikasi aku setiap hari tuh bener-bener aku kasih tahu dalam 30 hari. Jadi Oke. sehingga pas aku lagi packing barang, dia tuh udah nggak sedih lagi karena dia bener-bener Ya, ngerti ya. kalau aku tuh sangat menunggu hari ini. Nah, akhirnya aku Oke. packing buat ke London, kira-kira aku lagi nyiapin koper gitu. Bridgia malah yang semangat, dia bantu aku beresin koper aku. Terus pas lagi aku mau ke airport, dia anterin aku ke airport bersama suami aku. Karena di dalam airport itu situasinya lagi nggak boleh banyak orang karena lagi pandemi kan, Ya. jadinya aku nunggunya nggak di lounge atau apa, aku nunggunya di dalam mobil sama Bridgia. Itu bener-bener sedih Ya, oke. banget deh pokoknya, dimana kita di tengah pandemi disuruh pergi naik pesawat jauh 24 jam, jarak pesawatnya itu dari Australia ke UK. ke Ya. UK gitu kan. Terus habis itu uh, tapi dia tuh begitu semangat gitu memberi support aku. Mungkin dia nggak punya pikiran lebih jauh tentang berapa lama aku pergi. Mungkin aku bilang aku pergi 8 minggu, tapi dia tuh sebenarnya nggak ngerti 8 minggu itu sampai kapan Ya. gitu. Dan dia Ya, ya. ngerasa kayaknya yang penting mama pergi nih naik airplane terus mama Oh, syuting ya gitu. Jadi support oke. yang sangat berharga banget itu aku bener-bener gunain buat aku tuh berani ninggalin dia sejauh itu gitu. Uh, Oke. Ya, ya. Penting banget sih apa yang Aca sampaikan kayak priming, memberi pijakan kepada anak, bahkan untuk hal-hal kecil sih kayak misalnya Iya, anak mau ke dokter gigi atau untuk hal-hal yang nggak nyaman lainnya mau vaksin gitu kan kayak iya, udah dikasih tahu dari sebelumnya hari-hari sebelumnya kayak aku ketemu pasien pasti kalau udah dikasih tahu orang tuanya walaupun masih umur 1 tahun atau iya, bayi tapi somehow mereka bisa merasakan gitu apa yang disampaikan oleh iya. orang tuanya ya Bener jadi banget, itu the power of communication ya. ya Jadi ya kita punya hubungan sama anak itu dekat dan kita menggunakan komunikasi dengan jujur, dengan jelas, dengan clear gitu. Terus kita juga ya berangsur-angsur gitu ya. Jadi kita melakukan berulang kali ya sehingga dia juga ya mengerti ya gitu. Jadi semuanya tuh nggak oke kaget atau paksaan, semuanya itu benar-benar mengalir. Terus dia juga luar tahu biasa. bisa mencerna dan mengerti gitu. Ya, luar biasa sih, Cak. Dan aku jujur aku udah nonton tuh Jun dan Iya, Kopi ya. iya, Dan bikin nangis sih, Cak. Aku nangis lagi pas endingnya dan tapi aku di situ aku melihat bagaimana cara Aca komunikasi ke pemeran anaknya. Kayaknya itu agak merefleksikan Aca juga tuh ke anaknya kayak validasi perasaan anaknya kayak oh kamu sedih iya tapi kamu um, ya memberikan opsi gitu. Jadi aku merasa Aca emang menjalankan itu juga ya di iya. keseharian. Aku itu perlu sih acknowledgement untuk dia, itu kita tahu perasaan dia itu nomor satu Ya, ya buat aku jadi ya, parent. Dan mungkin aku baru sadar juga ketika aku berbicara ini sama kamu, oh iya ternyata gue tuh ngerasa penting banget perasaannya dia gitu. ya, Jadi ya, sejauh ini memang apakah apa ya, dari mulai ini minuman terlalu hangat atau terlalu dingin, air showernya panas atau hangat atau dingin gitu, aku aja tuh kayak peduli banget sama hal-hal kecil yang ya, 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 kayak ya, menyentuh tubuh dia atau misalnya dia rasain di tenggorokannya gitu. Tapi kayak kecuali ya, hal-hal yang kayak misalnya ngasih obat ini pahit apa segala macam, ya itu memang untuk kebaikan ya, pastinya aku harusnya dia ya, mengerti karena ini buat yang ya, kebaikan gitu. Tapi ya hal-hal yang kayak misalnya eh, misalnya aku lagi kurang enak gitu ya merespon omongannya dia, atau enggak cuek atau enggak gimana, terus aku merasa guilty abis dia tuh kayaknya ngerasanya oh ya mama kayaknya
terlalu sibuk ya, terus mama tuh nggak mau main sama aku gitu misalnya. Ya. Di saat itu, detik itu juga benar-benar aku langsung benerin kecuekan aku itu, atau misalnya benerin kata-kata aku, atau misalnya aku langsung Perhatian. gesture aku rubah. Ya. Dan aku pelan-pelan kasih tahu dia bahwa oke, saat ini mami lagi sibuk dan mami salah sibuk ini gitu. Jadi komunikasi itu memang penting, dan apa yang dirasa dia tuh jangan pernah kita acuhkan sih. Ya, keren banget ya, Ca. Ya, setuju sekali. Nah, lanjut lagi nih soal parenting. Nah, kalau menurut Aca sendiri, apa sih bedanya gaya parenting orang di Indonesia dan gaya parenting orang di Australia? Dan apa sisi-sisi positif yang mungkin orang Indonesia perlu tahu nih dan dipelajari dari orang tua di Australia? Kita itu cenderung orang tua Asia, terutama dari Indonesia, kayak masih karena terlalu menjaga anaknya, takut kalau anaknya tuh kenapa-napa, akhirnya kayak kurang lebih menjauhkan dia dari hal-hal yang dia perlu belajar gitu sebenarnya. Kayak misalnya aku juga kan, biar bagaimanapun aku tuh orang tua Indonesia kan, yang tinggal di Australia. Jadi aku itu takut kalau Bridgia dulu tuh, aku takut Bridgia tuh kotor, aku takut Bridgia tuh kalau di laut kegiling ombak gitu misalnya. Aku takut kalau Bridgia itu nggak tahu jalanan tuh, mobil tuh kencang lah, jadinya aku kayak terlalu parno. Gendong, ya gitu kurang lebih. Jadi akhirnya aku menutup kemungkinan dia untuk tahu lebih banyak dan merasa bisa punya respon yang baik dengan tubuhnya dia sendiri gitu. Kayak misalnya pas di playground gitu kan, harusnya ya biarin aja kalau orang-orang di Australia atau bule-bule di sini, ya mereka biarin aja mau anaknya jatuh dari lantai 2 perosotan sampai ke bawah, karena memang di sini diakomodir juga sih, nggak ada yang kayak beton atau semen yang berbahaya atau batu gitu, nggak. Jadi kalau jatuh ya memang ada alas pastiin aman, pasir yang aman, atau misalnya lantai yang memang terbuat dari bahan yang lunak kayak gitu. Jadi ya jatuh gitu, terus nangis, tapi kayak selalu kayak nggak ada tuh yang kayak gitu terlalu gimana sama anaknya, malah mereka yang kayak okay, get up strong, come on, up gitu, langsung gitu aja, kayak langsung bisa set up personality anaknya tuh jadi strong, jadi kuat, jadi nggak gampang sedih, nggak gampang nangis, nggak gampang meragukan kemampuannya sendiri. Itu tuh yang aku belajar banget ya. Aku rasa kok gue sih nggak tega kayak gitu, tapi awalnya doang gitu. Tapi setelah aku kayak coba untuk ya udahlah biarin aja dia, coba deh dilepas sedikit dengan pantauan kita gitu, dari jarak mungkin 3 meter gitu ya, dia harus bisa main. Atau bahkan kalau misalnya dia dikecilin sama orang, kayak misalnya hey you stinky little baby gitu misalnya, terus kayak Bridgia have to stand up for herself, kayak you have to say to someone that makes you uncomfortable gitu, untuk kayak bilang I'm sorry that's really rude, you cannot say that gitu. Kayak itu bener-bener yang aku ngajarin dia, supaya gue gak usah belain, pokoknya lo harus ngomong sendiri gitu, kayak dia harus bisa stand up for herself. Ya penting banget untuk seorang anak bisa membela dirinya sendiri. Kemudian juga kita sebagai orang tua harus memastikan bahwa anak tuh bebas explore ya, Cak, ya. Dan tapi kita harus memastikan juga lingkungannya aman. Kalau kita misalnya mau anaknya merangkak, lompat-lompat, ya pastikan sudutnya misalnya nggak ada yang tajam atau apa. Tapi misalnya tadi kayak anaknya jatuh, kita bisa bilang oke, ternyata sakit ya jatuh itu. Jadi selanjutnya lebih perhatikan sekitar, jadi lebih lihat konsekuensinya. Oke, menarik banget. Nah, kalau soal MPASI gimana, Cak? Banyak sekali yang menanyakan soal MPASI di Australia, karena setauku cukup beda ya. Kalau menurut aku, ini aja aku lagi sibuk karena memang aku lagi sibuk nyari menu makanan yang cocok buat Bridgia pada saat dia lagi tea time, atau lagi morning tea, atau dia lagi lunch time gitu. Jadi biar dia tuh bisa makan sesuai dengan nutrisi yang dia cukupi, tapi kayak nggak terlalu lama gitu. Karena kan aku juga kasih pengertian ke Bridgia kalau ini makannya tuh cuma 30 menit. You have to be fast gitu, kayak bener-bener kamu bener-bener harus hap-hap gitu dan efisien gitu. Jadi tapi kan dia juga nggak langsung ngerti. Akhirnya aku nyiapin bekalnya. Kalau buat anak 3-4 tahun, aku nyiapin bekalnya tuh kayak semacam kayak sushi gitu. Jadi nasi aku
pakai apa tuh kayak buat Seaweed. pokoknya ya pakai seaweed atau misalnya pakai pokoknya nasi nih sama kayak ke plastik yang bersih gitu ya. Ada kan yang buat tutup makanan itu Oh kan. iya iya iya. Iya itu Plastic wrap. kepal, dan dia biasanya makannya segimana kalau siang yang nggak terlalu banyak, terlalu kenyang itu tuh kayak 5. Aku biasanya 5 kepalan gitu. Jadi 5 kepalan aku kasih wortel, aku kasih protein, aku kasih daging kadang ikan, kadang tuna, kadang salmon, kadang Ya, ya. ayam, kadang gitu. Terus aku kasih wortel, aku kasih jagung gitu. Jadi kayak dia sekali makan kalau istirahat hap 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 habis gitu. Oh, oke. Keju, ada buah gitu. Tapi kalau untuk empasi dulu pada saat Bri waktu umur 6 bulan, aku itu pertama di hari-hari yang awal-awal empasi itu, aku tuh bener-bener memperkenalkan makanan dulu. Kayak misalnya empasi aku berikan 3 kali sehari seperti orang manusia yang udah dewasa gitu ya. Jadi pertama mungkin pagi-pagi breakfast aku kasih buah. Nah buahnya itu buah satu macam dulu. Entah itu bisa alpukat, bisa buah naga, bisa kayak apapun lah, pokoknya buah yang fresh, yang segar gitu. Yang kedua, kalau misalnya baru empasi loh ini aku ngomonginnya ya, jadi Ya, belum ya. kur gitu. Jadi kalau yang makan lunchnya biasanya aku perkenalin kentang dulu, wortel dulu, pokoknya satu macam satu macam. Ya, Nanti ya. kalau udah seminggu jalan dia udah banyak tahu rasa-rasa makanan, baru abis itu minggu kedua aku campur salmon pakai kentang, terus nanti besoknya misalnya aku bikin kayak tuna sama sama apa wortel gitu kayak Ya. pokoknya hal ya pokoknya nggak langsung dicampur semua sih, aku lebih pengen dia rasain dulu satu-satu dalam seminggu, nanti kan perutnya lambungnya udah menyesuaikan, baru abis itu minggu kedua aku buat 3 kali makan tapi Ya. udah campur gitu, maksudnya ada karbonya, ada proteinnya, terus nanti di tengah-tengah ada buah kayak gitu. Oke, oke. Menarik banget karena memang agak beda sih sama di Indonesia ya. Karena kan kalau di Australia memang aku dengar dari beberapa masih mulai dari menu tunggal dulu. Tapi Iya, kalau di Indonesia kan emang harus nutrisi lengkap, harus langsung dicampur empat-empatnya iya, karena angka stunting yang iya, masih tinggi. iya, Oh, iya. BTW tadi ada Mama Aca katanya nonton. Oh iya, Hai aduh. Mama Aca. Terima kasih sudah nonton Tante. Oke, Oke, seru banget. Nah, kemudian Ca, ini nggak kerasa nih waktunya udah mau habis. Seru Iya, banget ngobrol sama Aca dan aku apresiasi sekali karena pengetahuan Aca terkait parenting tuh banyak banget dan aku yakin banget memang Aca cari banyak info dari apa yang Aca sampaikan. Jadi banyak banget yang bisa ditiru dari cara Aca membesarkan Bri. Nah, terima kasih. aku mau nanya nih, mungkin untuk yang terakhir nih. Jujur, Aca itu pernah nggak sih burn out sebagai ibu, sebagai istri, sebagai aktor gitu? Mungkin di sini Aca untuk yang terakhir nih bisa share pengalaman Aca, apakah burn out ataukah stres gitu kepada para ibu-ibu di sini. Ibu-ibu, jangan stres ibu-ibu. Saya juga pernah stres banget. Pokoknya teman-teman aku sesama mama aku tahu banget ngegedein anak itu bener-bener kita kaki di kepala, kepala di kaki ya. Ini bukan istilah yang biasa aja atau misalnya sekedar klise aja, tapi memang bener namanya kita setelah melahirkan, terus badan kita berubah. Badan kita berubah bukan masalah langsing atau gemuk loh, tapi lebih kepada air susu kita keluar, dari mulai kita ketuban pecah, kita apa bagian bawah ini yang post maternity-nya juga sakit, melilit, sakit, perih kalau ngapa-ngapain. Jadi kayak kita itu memang ketahanan tubuhnya itu udah diuji dari fisik. Mental kita juga diuji terus kan setiap harinya. Apalagi para mama-mama muda nih udah diekspos banyak tentang woman empowerment-nya, harus tetap happy, harus tetap self love, harus tetap kerja, harus tetap bergaul gitu kan. Tapi menurut aku semuanya itu bisa kita jalanin kalau kita tuh bener-bener tahu apa mau kita gitu. Jadi sebenarnya mau kamu tuh apa sih di dalam rumah tangga, atau ibu sebagai ibu kamu pengen jadi ibu yang seperti apa?
Kalau aku pengen jadi ibu yang selalu ada buat anaknya. As simple as that. Selalu dengerin, selalu tahu lebih dulu, selalu jadi ibu yang pengen jadi orang pertama yang bisa dengerin dan kasih nasihat buat anaknya. Dan tahu feelings itu penting buat anak aku. Dan kayak feelingsnya matter banget buat aku gitu, apapun yang dia rasain. Nah, aku fokusin ke situ sebenarnya. Jadi kalau kita udah fokus tahu kita mau jadi ibu yang seperti apa, itu semua akan mudah menurut aku ya. Karena kalau misalnya kita overachiever, kayak pengen ini, pengen itu, jadinya kayak muluk-muluk kan. Jadinya kita nggak bisa fokus. Sebenarnya kita tuh pengen jadi ibu yang kayak gimana gitu. Sebenarnya soalnya one thing leads to another sih. Jadi kalau udah yang penting dikerjain bener, yang penting kita komit gitu, yang penting yang tadi menurut aku itu jadi ibu tuh mesti hadir, jadi ibu tuh mesti, yang menurut aku tuh foundationnya yang penting banget untuk aku jalanin, itu aku sudah checklist, apapun one thing leads to another itu adalah apapun setelahnya, kalau kita udah tahu fondasi kita tuh dari situ, kita tahu apalagi yang akan kita pengen capai ke depannya gitu. Oh ini udah bener nih, nanti dari poin yang ini aku pengen pokoknya setelah ini ada apa lagi gitu, step yang lebih further lagi yang aku harus pelajari sebagai ibu gitu. Yang menurut aku tahu ini nggak gampang. Kadang-kadang kita juga pengen didengerin, kadang-kadang kita pengen lah punya waktu berdua sama pasangan gitu kan, pengen me time gitu. Tapi percaya deh, waktu tuh bergulir dan nggak akan pernah balik lagi gitu, nggak akan pernah bisa, waktu itu mahal, nggak bisa dibeli. Jadi kalaupun kamu tuh memiliki seorang titipan anak ataupun siapapun itu, anak yang kandung, anak yang tidak kandung, atau kamu dikasih kebahagiaan melalui pemberian dari Tuhan gitu, itu mesti dijaga banget. Dan waktu itu tuh investment terbesar yang akan selalu diingat sama anak, yang akan selalu yang akan nge-shape personality dia gitu sebagai human being gitu. Nah, untuk memupuk anak yang supaya dapat personality yang bagus, future yang bagus, dia tuh batinnya mesti sehat, pikirannya mesti sehat. Jadi make sure banget kita mendampingi dia, menggadaikan waktu kita nih sebagai ibu saat menjadi ibu untuk bisa diinvest waktunya ke mereka supaya mereka itu paling enggak dalam waktu 4 tahun pertama mereka merasa bahwa kehadiran kita itu bisa mensupport, menjadi tulang punggung belakang mereka, melakukan apapun, memutuskan apapun, menjadi dasar buat mereka percaya kalau mereka tidak sendiri. Karena udah bahaya kalau misalnya anak rasa dia sendirian gitu, atau misalnya dia nggak bisa rely on their parents atau their nenek, kakek, atau misalnya orang terdekat di keluarga gitu. Ya kita nggak pengen seperti itu. Makanya menurut aku ya ini adalah waktu-waktu terbesar buat mama-mama di luar sana yang masih ada anak nih ngintilin kemana-mana, yang masih ada anak nih yang buntutin kemana-mana. Kasih kesempatan, dengerin mereka, kasih kesempatan tahu isi hati mereka, supaya mereka juga jadi lebih pede, mereka juga jadi percaya diri, lebih punya pegangan dalam hidup, lebih bisa bersikap yang baik di depan, untuk diri dia sendiri dan juga di depan banyak orang gitu. Luar biasa, Aca. Aku merinding banget dengar jawaban Aca. Dan dari sini tuh strong banget pesan yang disampaikan Aca kepada para ibu-ibu. Mungkin setiap ibu punya perspektif atau prioritas yang berbeda, tetapi kembali lagi ketika kita dititipkan anak, baik itu anak kandung ataupun tak kandung, di saat itu pula kita diberi suatu tanggung jawab di mana kita, waktu itu sangat berharga sekali buat mereka, apalagi memang 2 tahun pertama kehidupan itu 80% perkembangan otaknya itu terjadi. Jadi kalau kita udah miss masa itu, maka nanti menyesal karena anak-anak itu sudah dibentuk di saat itu. Jadi ketika tadi kata Aca mau bilang pengen punya anak yang secure, yang karakternya sangat baik, maka ibu-ibu berjuang dan kuat ya Cak ya, bahwa anak-anak ini butuh kita untuk kita
ada untuk mereka gitu Iya, ya, Cak ya. iya, Oke, mereka butuh jadi kita. jadi sabar sedikit ibu-ibu, kuat-kuatin karena waktu nggak kerasa akan bergulir dan tiba-tiba anak kita sudah Iya, besar iya. Karena dan ya akhirnya menurut sekali. mama aku yang anaknya ada 6, wah kalau nungguin Oke, anak. baru tahu aku, Cak. Iya, banyak ya. Jadi kayak mama aku bilang, aduh ini kalau ngurusin anak itu memang capek. Dari umur 1 sampai 4 tahun lah capek. Tapi habis itu umur 5, kalau kita mau pergi, udah tinggal dada-dada doang. Dia kadang mau milih ada di rumah, di kamarnya, main Lego atau lain Ya, sebagainya. Jadi dia udah enjoy, punya influence dari orang lain selain kita, ibunya. Jadi kayak, itu cepat sekali gitu. Jadi buat semuanya, ya kita nikmatin aja lah, living in a moment. Jadi ibu belum, masih banyak teman-teman yang pengen jadi ibu tapi kita udah dikasih kesempatan jadi ibu, ya ya. manfaatin yang sebaik-baiknya dan juga positif aja bahwa ini semua pasti, investment ini pasti akan jadi sesuatu Berbuah. Ya. berbuah sesuatu nanti di masa yang akan datang. Ya, betul sekali. Setuju banget, Aca. Pokoknya semua yang kamu omongin hari ini aku setuju banget. Terima kasih banyak, Aca, sudah membagi perspektifnya, values-valuesnya yang tentunya bisa banget menjadi inspirasi dan perlu banget menjadi inspirasi bagi para ibu-ibu atau ada juga ayah-ayah di sini Iya, yang menonton untuk anak-anaknya. Ingat juga pasangan tadi komunikasi, kemudian anak itu adalah investasi yang paling berharga iya, ya, Ca, untuk kedepannya pasti akan berbuah baik. Oke, Aca, terima kasih banyak atas waktunya. iya. Salam Sama-sama buat Mesti. Aku juga selalu ikutin Instagram kamu. Pokoknya kamu keren banget, anak udah 2 ya. Aduh, aku salut banget deh. Semoga sehat oh, terus dan jadi dokternya, sekolahnya juga lancar. Pokoknya, oh amin. dilindungi terus deh, sehat ya. Amin. Begitu juga Aca, Vicky, dan Bri, Tante, semua keluarga selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Sukses selalu. Iya, Sukses juga buat film-film Aca. Bagi yang belum nonton, ini baru aja ya, Ca ya. Udah iya, tayang nih si June dan Kopi. Bisa ditonton di Netflix. Dan itu iya, nomor 1 peringkatnya loh untuk iya. searchingnya. Jadi teman-teman jangan lupa nonton karena juga banyak values yang bisa kita pelajari. Oke, dan jangan juga lupa untuk follow tentang anak dan tonton YouTube-nya tentang anak. Banyak sekali informasi dari para pakar, profesor-profesor, dan juga dari ibu-ibu inspiring seperti Aca. Terima kasih banyak Thank semuanya. you for Sampai having ketemu me. lagi. Ya, Thank you, bye-bye Aca. Mesti. Bye, Makasih udah Aca. nonton. Bye. Bye-bye. Terima kasih semua yang sudah nonton.